Guys, aku baru aja habis ngasih satu tugas ke AI agent ini dan dia beneran ngambil alih seluruh workflow aku. Gila sih AI ini sih. Oke, jadi di video ini aku bakalan nunjukin ke kalian sesuatu yang menurut aku lumayan gila dan mind blowing sih, yaitu adalah Black Box AI Remote Agent. Singkatnya, ini tuh adalah AI agent yang bisa ngerjain serangkaian kerjaan buat kita. Jadi nggak cuma satu langkah aja, dan dia bisa jalanin yang namanya multi-agent execution. Jadi beberapa AI agent nanti bakalan kerja bareng-bareng, bagi-bagi tugas sendiri, dan mulai bersihin data, analisis, sampai bikin visualisasi dan insight. Kalau kamu kreator atau developer yang sering pusing sama kerjaan data yang numpuk, ini benar-benar bisa ngubah cara kamu kerja. Di video ini, aku bakalan ngasih satu komen ke Black Box AI dan kita lihat bareng-bareng apakah dia beneran bisa ngehandle semuanya atau enggak. Yuk, aku tunjukin gimana cara kerjanya. Oke, jadi ini adalah dataset yang bakal kita pakai dan kelihatannya udah pusing duluan ya. Karena kolomnya banyak, isinya campur-campur, datanya gedean, banyak juga yang harus di cleaning. Nggak lupa kita juga butuh chart dan juga insight yang rapi. Serta jujur aja, aku nggak punya waktu berjam-jam buat ngulik ini lebih dalam secara manual. So, biasanya ini tipe kerjaan yang makan waktu banget, karena bersihin data dulu, ngecek satu-satu, baru bikin visualisasi, terus mikir insight. Di sini mari kita tes, bisa nggak kita lempar itu ke AI agent aja. Sekarang aku kenalin dulu sama Black Box AI Remote Agent. Di sini ada interface buat masukin tugas utama yang pengen kita lempar ke AI, dan di bawahnya ada bagian buat multi-agent execution. Di sini beberapa agent bisa jalan bareng-bareng, masing-masing fokus ke bagian kerjaan yang beda-beda juga. Jadi daripada satu AI yang ngerjain semuanya sekaligus, remote agent ini bakalan pecah masalahnya jadi beberapa subtask. Ada yang fokus ke data cleaning, ada yang fokus ke analisis dan juga visualisasi, ada juga yang fokus nyusun rangkuman insight, dan serunya lagi, workflow-nya bisa di breakdown secara otomatis guys. Kita cuma tinggal ngasih tujuan aja di awal, abis itu agentnya yang bakal mikirin step by step di belakang. Sekarang mari kita coba kasih satu tugas besar ke remote agent ini. Di sini aku nulis analyze this dataset insight. Jadi aku udah nulisin prompt kayak gini, dan dia aku suruh untuk pertama analisis datasetnya dulu, kedua bersihin datanya, ketiga bikin visualisasi tren pentingnya itu kayak gimana, terus juga aku minta dia untuk kasih 5 insight teratas. Habis itu kita langsung klik aja enter biar dia ngeran. Mari kita tunggu aja dia lagi ngeproses tab kita guys. Oke, ini cukup menarik ya karena dia langsung ada subtasknya masing-masing. Ini kayak gini nih, misal nih ada cleaning data, ada generating visualization, ada summarizing insight, dan ini beneran kayak lagi nyuruh satu tim asisten untuk bagi-bagi kerjaan secara otomatis. Kalau kita lihat di sini kelihatan banget gimana agent-agent ini kerja barengan. Karena misalnya di sini ada nih agent ini yang fokusnya beresin data, kayak handle missing value, format yang berantakan, dan mungkin ngedrop data yang gak kepake. Ada juga agent yang fokus untuk bikin visualisasi, jadi dia nge-generate code buat bikin bar chart, line chart, dan mungkin correlation map biar kelihatan ruang datanya. Serta ada juga agent yang tugasnya nyusun insight, jadi nanti dia baca hasil olahan data dan chart tadi, terus nulis rangkumannya dalam bentuk teks yang mudah kita mengerti. Guys, aku jujur nggak nyangka sih kalau dia bener-bener bisa bagi-bagi tugas sejelas itu. Karena tadi kalian bisa lihat ya kalau aku cuma ngasih satu kalimat prompt aja, dan sekarang AI agentnya udah misahin. Ini bagian cleaning, ini bagian chart, ini bagian nulis insight, dan aku tunjukin ke kalian apa yang sebenarnya lagi kejadian di belakang layar. Di belakang semua ini pakai automatic code generation. Jadi kalau ada error, agentnya juga bisa nyoba perbaikin sendiri, rerun sampai flow-nya jalan beneran. So ini nggak cuma satu kali tembak aja, tapi beneran workflow yang coba diadaptasi sama AI. Sekarang mari kita lihat hasil akhirnya. Oke, ini versi dataset yang udah dibersihin dan kelihatan lebih rapi, nggak ada nilai-nilai aneh yang
bikin pusing. Terus di sini juga ada beberapa chart yang nunjukin hubungan antar variabelnya itu kayak gimana, dan ini cukup lengkap ya guys. Serta nggak lupa ada juga summary insight yang ngerangkum temuan utama dari data yang udah dianalisis sama Black Box AI Remote Agent ini. Tadi ya waktu aku baca pertama kali, aku tuh sempet kayak yang oh my god, dia bener-bener nemuin korelasi itu secara otomatis dan secepat itu. Kayak seriusan nih, ini tipe insight yang biasanya butuh waktu lama banget kalau misalnya kita mau cari manual, tapi agentnya ini langsung bisa nge-highlight buat kita. Sekarang pertanyaannya, ini kepake buat apa di dunia nyata? Buat kamu yang kreator atau developer, remote agent model ini bisa dipakai buat banyak. Pertama, audience analytics. Dia bisa menganalisis performa konten kamu dari data views, CTR, watch time, dan lain-lainnya. Kedua, performance reports bulanan. Biasanya tuh kayak males banget gak sih kalau misalnya kita bikin manual. Atau ketiga, market research. Dia bisa baca data survei atau dataset publik serta nyari pola dan juga nyari preferensi. Keempat, proyek coding atau automation. Karena proyek coding dan automation itu juga biasanya perlu data untuk input. Nah, nanti bisa minta tolong ke dia untuk bantu kamu kerjain itu. Bahkan dia juga bisa loh bantu kamu untuk bikinin konten strategi analysis. Dia bisa lihat jenis konten mana yang bikin lonjakan engagement. Jadi beraneka ragam bisa dikerjain sama dia. Intinya, kalau misalnya kamu punya data dan kamu biasanya males untuk ngulik lebih dalam karena ribet, Black Box AI Remote Agent ini bisa jadi teman lembur kamu yang ngerjain duluan semuanya. Tapi jelas ya, ini bukan magic yang selalu sempurna. Karena ada beberapa limitasi yang perlu kamu tahu. Pertama, dia butuh data yang lumayan oke. Kalau misalnya datanya super berantakan atau nggak relevan, ya hasilnya juga pasti nggak bakal optimal. Kedua, kalau filenya gede banget, prosesnya bisa jadi agak makan waktu lebih lama. Bukan berarti nggak bisa, tapi kamu harus tetap sabar nungguin dia proses ya. Ketiga, hasil terbaik biasanya datang dari instruksi yang jelas. Jadi kalau kamu cuma nulis tolong analisis tanpa ada konteks apa-apa, ya dia juga pasti bingung dong mau fokusnya kemana. Jadi tetap butuhin otak manusia, tapi untuk kerja kasarnya bisa dibantuin sama AI agent ini. Menurut aku ya, AI agent tuh bukan lagi masalah teknologi masa depan. Karena mereka tuh sekarang udah di sini, mereka udah bareng sama kita. Dan ini tuh salah satu implementasi yang paling keren yang pernah aku cobain buat data dan workflow. Kalau kamu pengen nge-boost cara kamu kerja, entah kamu kreator, data enthusiast, atau developer, kamu bisa banget kok cobain main sama Black Box AI Remote Agent ini. Kamu bisa akses di cloud.blackbox.ai. So, menurut kalian kira-kira workflow apa yang pengen kamu otomatisin? Mungkin nanti di next video aku bakal bikin videonya di mana aku biarin satu AI agent ngebangun automation system lengkap buat aku. Jangan lupa like serta share video ini kalau kamu suka, serta subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video seputar AI, coding, workflow, dan teknologi lainnya. Jangan lupa juga share ke teman kamu yang hidupnya nggak jauh-jauh dari data, diagram, dan chart. Saya sudah nonton dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!